boleh baca bersama-sama Amsal 24 ayat 3-4. Demikian firman Tuhan. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, rumah itu ditegakkan. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang yang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang legap. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh. Ia tidak dapat membuka mulutnya di pintu gerbang. Siapa lalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu. Intinya Bapak Ibu Saudara dari sini adalah bagaimana kita bisa hidup untuk menjadi orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang berhikmat. Tentunya semua karena kita terus maintain our integrity, karakter yang berkemenangan, karakter yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, karakter yang menyenangkan hatinya Tuhan. Integrity selalu berkoneksi dengan karakter, ya. Karakter adalah satu aspek yang membuat kita masih bisa bertahan. Banyak orang begitu diangkat sedikit, ya jatuh, saudara. Begitu dipercaya sedikit, ya kemudian dia jatuh karena apa? Dia tidak memelihara integritas, dia tidak menjaga integritasnya dengan baik. Dan saya berdoa supaya setiap kita di sini akan terus menyenangkan hatinya Tuhan, memelihara integritas. Karena integritaslah yang akan membuat kita bisa bertahan dalam pelayanan dan terus senangkan hatinya Tuhan. Skill adalah aspek kehidupan yang membawa kita dipercaya oleh orang, dipercaya oleh denominasi, dipercaya oleh jemaat untuk kita melayani. Oh, seorang itu bisa khotbah luar biasa, seorang itu bisa nyanyi luar biasa, seorang itu pribadi itu bisa mimpin pujian dengan luar biasa. Tetapi ingat, bukan hanya cuma skill yang kita perlukan, tetapi integritas, karakter kita yang akan membuat kita bisa naik dan terus dipelihara dan terus dipercayakan perkara yang dahsyat. Siapa yang bisa naik ke gunung kudusnya Tuhan? Tidak lain dan tidak bukan orang-orang yang bersih hatinya dan murni bersih tangannya dan murni hatinya. Siapa yang mau hidup terus berkenan di hadapan Tuhan? Lambaikan tangan. Oke, baik. Mari kita belajar dari story of Joseph. Ini kisah nyata. Ini adalah contoh yang luar biasa bagaimana integritas itu sangat penting. Genesis chapter 39, Kejadian pasal 39. Yusuf memelihara integritasnya. Walaupun dia sempat mengalami tes-tes integritas, tapi oleh karena kekuatan dan kemurahan Tuhan, Yusuf yang akhirnya lolos tes bisa menjadi prime minister atau orang nomor 2 di Egypt yang notabene negara terbesar di zaman itu, bangsa yang besar di zaman itu. Integritasnya Yusuf ditempa di mana? Saat ada di rumahnya Potifar. Ya saudara, waktu dia ada di rumahnya Potifar, dia dipercayakan untuk mengelola ya kehidupan rumah tangga Potifar. Dia punya segalanya, kemampuan untuk boleh ya menjadi pemimpin di rumah Potifar. Tapi yang menarik, waktu istri Potifar menggoda Yusuf, integritasnya Yusuf teruji dan tidak kalah. Maaf saudara, namanya istrinya pejabat, saya percaya bukan wanita yang biasa, pasti wanita pilihan Mesir waktu itu. Yusuf juga belum punya istri sebelumnya. Maaf kalau secara emosional, secara libido dia itu anak muda yang kuat-kuatnya, tetapi yang menarik dia takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan, memelihara integritasnya sehingga dia tidak jatuh dalam dosa. Dan walaupun dia harus dimasukkan penjara, yang menarik Tuhan bersama dengan Yusuf karena integritasnya luar biasa. Amin. Lambaikan tangan yang mau memiliki integritas seperti Yusuf.
di dalam pelayanan, banyak sekali saudara hamba-hamba Tuhan, pemimpin yang jatuh, baik pemimpin sekuler, baik pemimpin rohani, pemimpin gereja, jatuh di bagian ini. Oleh sebab itu saudara, kita harus minta anugerah Tuhan, hati-hati supaya kita tidak jatuh di bagian yang ini. Harta, tahta, dan cinta. Saudara, saya pernah tanya ke Pastor Victor Faraknimela. Saya tanya begini, Pak Peter, ini kenapa kalau Pastor Niko pergi, kadang di KKR besar ke toilet harus dianterin, kemana harus dianterin, ke mall, kalau pas kesini di New Jersey harus didampingin. Saudara, ada beberapa case, ada di Inggris, di beberapa tempat. Jadi gini saudara, pendeta yang terkenal luar biasa, masuk di sebuah hotel. Begitu masuk di sebuah hotel, jeglek masuk, di dalamnya sudah ada perempuan saudara. Dan perempuan itu sudah buka baju, dia kaget. Begitu kaget, dia balik, di belakangnya sudah banyak kamera, moto jebret. Berarti kameranya sudah diundang sama perempuan itu dan kong kali kong. Akhirnya jadi good news, big news, ya bad news ya, bukan good news, bad news di UK untuk hamba Tuhan itu jatuh. Ada juga yang waktu hamba Tuhan itu masuk toilet, tiba-tiba di situ juga ada perempuan yang udah dibayar, udah digaji, tiba-tiba kameranya juga jebret. Akhirnya terjadi satu gosip yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kita harus saling menjaga satu dengan yang lain. Hamba-hamba Tuhan, hari-hari ini iblis coba untuk menjatuhkan hamba-hambanya dengan segala motivasi, cara, dan sebagainya. Makanya saya waktu dengar, wow gitu ya. Makanya kalau kita melihat Pastor Niko, kalau KKR kemana-mana, bukan dikawal seperti bodyguard, tetapi ditemenin saudara. Karena menjadi target utama untuk iblis menjatuhkan hamba-hamba Tuhan itu. Saya juga pernah mendengar ini teman baik waktu itu khotbah ke Amerika. Saya tanya, dia mengembalakan atau menjadi sakritim inti di gereja yang luar biasa besar di Indonesia. Suatu saat, maaf, waktu tengah ibadah, seorang anak muda yang mungkin kainnya belum selesai dijahit bajunya, ya, udah itu didongkrak, kakinya tinggi, datangnya selalu pas lagu terakhir mau khotbah, dan selalu duduk di depan karena semua kursi sudah penuh. Bapak Ibu Saudara, waktu dia duduk di depan, dia ongkang-ongkang kaki. Asernya ya nggak tahu saudara. Tapi yang paling berat adalah pemimpin pujian, singernya jadi kehilangan konsentrasi, Bapak Ibu Saudara. Beberapa kali seperti itu, akhirnya ditangkap saudara. Karena udah banyak laporan ditangkap. Namanya saya sebutkan di sini nggak ada namanya Monica. Ternyata dia khusus dikirim oleh gereja setan. Gereja, karena sebenarnya nggak boleh sih ngomong gereja, aliran setan. Diutus untuk duduk di depan di gereja besar di Jakarta supaya apa? Menghilangkan konsentrasi. Bukan lagi enak nyanyi WL-nya, lihat pemandangan yang nggak karu-karuan, hilang konsentrasi, ditangkap saudara-saudara. Apakah boleh masuk kerja? Boleh, tapi begitu masuk langsung diselimutin serapet-rapet. Jadi asiennya sudah siapkan kain-kain yang tebal, langsung masuk, langsung diselimutin saudara, supaya dia bisa dengar khotbah. Jadi saudara jangan berpikir ya pelayanan itu ya sembarangan. Begitu udah dipercayakan perkara-perkara yang luar biasa, hamba-hamba Tuhan, saudara harus jaga pastormu, saudara harus jaga leadersmu, saudara jaga saudara punya integritas supaya waktu iblis menggoda kita tetap kuat, strong. Karena ini zamannya bukan zaman Eden, zaman Edan, saudara. Ya, di sini juga ya banyak pendeta-pendeta yang jatuh, bukan hanya dengan wanita, dengan pria juga. Ya, saudara.
Saya kemarin dapat informasi ada hamba Tuhan, udah punya istri, punya 2 anak cantik-cantik, ditinggalkan semua, pacaran dengan sesama jenis. Wow, luar biasa. Jadi integritas harus kita pertahankan. Mari kita belajar dari Yusuf. Walaupun digodai dengan kenikmatan Mesir, walaupun ditawarkan, saudara, istrinya Potifar menggoda Yusuf berhari-hari, pasti dia ditawarkan, Yusuf, tak kasih rumah baru dong, tak kasih mobil baru, udah ada di simpenanku, tak kasih apa yang kamu mau, Yusuf. Tapi saya percaya Yusuf berkata, nehi si melekete, enggak, aku tetap cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, dan memelihara integritas kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Istri kita adalah wanita yang paling cantik di dunia. Suami kita adalah pria yang paling ganteng di dunia. Gak ada yang lain. Tuhan yang memberikan, dan kita akan melayani bersama mereka dan anak cucu kita seumur hidup. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Komitmen dengan keluarga, komitmen dengan Tuhan, stick seumur hidup, melayani bersama. Seperti lagu berkata, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Siapa yang percaya bagi kita Yesus segalanya, keluarga kita segalanya, amin. Jadi mari kita belajar. Ini dasar Bapak Ibu Saudara, ini dasar. Jangan berpikir keluarga adalah nomor 2 setelah pelayanan. Tidak. Waktu keluarga kita strong, pelayanan kita pasti strong. Waktu keluarga kita goyah, pelayanan juga pasti akan goyah. Dan mari kita terus maintain, kita berdoa integritas kita tetap dipertahankan bersama dengan Tuhan dalam anugerah Tuhan. Yang setuju lambaikan tangan, amin. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, integritas Yusuf diuji di mana? Integritas Yusuf diuji waktu dia dimasukkan penjara. Bapak Ibu Saudara, di penjara dia bekerja giat, di penjara dia bekerja keras, di penjara akhirnya pemimpin penjara mempercayakan semua kunci-kunci penting, hal-hal penting dari isi penjara kepada Yusuf. Yusuf jadi bos di penjara, walaupun dia narapidana. Kan keren saudara. Waktu saya nonton filmnya Yusuf, imagine seorang penghuni penjara dipercayakan kunci-kunci penjara. Lah kalau dia nggak punya integritas, saudara, seperti penjara yang di lapas Cipinang atau di mana, wow, itu bisa kong kali kong sama narapidanya, bisa keluar masuk, lihat tenis, jalan-jalan, malamnya masuk lagi. Maaf, ini rahasia umum. Ada dulu seorang yang lari dari Indonesia, akhirnya jadi jemaah di sini, bertobat, cinta Tuhan, drug dealer. Saya tanya, gimana sih di penjara di Indonesia? Ya enak Pak, penjara di Indonesia. Loh kenapa? Kalau malam ya keluar, bisa ke diskotik, bisa kemana-mana. Oh masa? Iya, yang penting kasih duit cukup sama sipirnya, udah keluar. Nanti kalau siang ya tidur di dalam, malamnya yang keluar jalan-jalan. Bisa bayangkan saudara, kalau Yusuf memiliki attitude seperti sipir-sipir yang seperti itu, ya bisa kong kali kong dan sebagainya, saudara, pasti Mesir banyak kehilangan narapidana karena Yusuf meloloskan. Tapi yang luar biasa, Yusuf tetap memelihara integritasnya. He works hard, dia bekerja keras, dia mengerjakan apa yang dipercayakan oleh komandannya. Nah, aplikasinya ini gimana nih saudara, waktu kita kerja di perusahaan kita, di company kita, ya 90% orang-orang yang ke Philadelphia di sini bekerja di pabrik-pabrik, di restoran, di tempat usaha. Kami selalu encourage, ayo bekerja keras seperti kita bekerja kepada Tuhan. Tanggung jawab, jangan sregep, kuat, ya semangat. Kalau ada bosnya hilang, duduk-duduk, jalan-jalan gitu ya. Waktu bosnya hadir, cepet rebutan.
begitu bosnya nggak ada, ya gak usah kenceng-kenceng lah, biasa-biasa aja. Enggak, Bapak Ibu Saudara, integritas itu nggak ada bos, kita lakukan yang terbaik. Karena waktu kita belajar melakukan terbaik di tempat kerja, nanti di pelayanan juga, kita akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi kalau attitude-nya selalu biasa-biasa aja lah, oke-oke aja lah, tapi tidak memiliki kerinduan untuk excellent, sorry to say, nanti kebiasaan di pelayanan juga nggak excellent. Di pelayanan juga yang penting dikerjakan aja deh. Main musik ya biasa aja deh. Ya singer ya biasa aja deh. Ya mimpin pujian ya biasa aja deh. Karena apa? Apalagi biasa melakukan yang biasa. Pak Gembala kan keluar kota, nggak ada Pak Gembala, nggak apa-apalah, yang biasa-biasa aja lah, nggak usah ngotot. Nanti kalau Pak Gembala udah datang baru semangat. Salah, saudara. Kita bukan melayani manusia, kita melayani Tuhan dan melakukan dengan yang terbaik. Lambaikan tangan yang percaya. Bu Indri nggak ada kok sama Pastor Tim. Nes biasa aja lah, penyembahan fajarnya ya biasa aja. Nanti begitu Bu Indri, Pak Tim masuk, semua dibuka kameranya dan sebagainya. Di sini nggak ada. Yang ada di kutub utara sana, nggak ada di sini. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Kita melakukan bukan untuk manusia, kita melakukan untuk Tuhan. Integritas kita, senangkan hatinya Tuhan. Gini loh saudara, kalau saudara terbiasa melakukan yang excellent, melakukan yang terbaik, itu akan menjadi habit, akan menjadi pola cara hidup saudara. Dan itu adalah dasar-dasar kepemimpinan yang akan membuat saudara naik tingkat. Karena apa? You always try to do excellent, melakukan yang terbaik. Nggak ada bos, terbaik. Ada bos, terbaik. Teman-teman ngaco, terbaik. Teman-teman yang lain lemes loyo, tetap Anda melakukan terbaik. Karena dasarnya, kerinduannya selalu melakukan yang terbaik. Siapa yang mau melakukan yang terbaik? Murid-murid, hamba-hamba Tuhan di Miracle Institute ini. Kalau ditanya, gimana di kerjaan? Wow, he did excellent, bos. Ya, di mana di pelayanan? He did excellent tuh. Gimana di pekerjaan, di keluarga? Melakukan yang excellent. We are excellent generation. We are excellent people. We are excellent leaders. Kita akan melakukan the best of the best untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kenapa Yusuf dipilih sama Potifar? Karena dia the best. Ya, the best pengerja di rumahnya Potifar. Kenapa dia dipercayakan kunci-kunci penjara walaupun dia sendiri seorang nabi? Karena dia the best di pekerjaannya, dia the best person di penjara. Dan saya percaya Anda akan menjadi orang-orang yang the best di pelayananmu, the best singer, the best usher, the best worship leader, the best music player, the best di cabang, di daerah, di ranting, di komunitas saudara, karena Anda memiliki attitude, integritas yang mau senangkan hatinya Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Waktu saudara dengar saya sharing ini, apakah saya sudah melakukan the best? Saya masih belajar. Untuk melakukan the best perlu terus dibangun. Dari satu program ke program lain, dari satu event ke event lain, dari satu minggu ke minggu lain. Saya selalu berusaha melakukan yang the best. Walaupun sampai tadi malam, saudara-saudara, saya belajar terus bersama tim. Wow, udah selesai ini Thanksgiving retreat oleh kemurahan Tuhan. Dan kami harus kasih laporan yang komplit, dananya dan sebagainya. Wow, kami review lagi, nanti malam kami meeting lagi, laporan, ada kekurangan dana sedikit, gimana nih caranya, gitu saudara, di review. Sampai tadi malam saya bilang sama istri saya, ayo dihitung kamu belanjanya habis berapa, dia dihitung semua, garpu berapa, roti nih habis berapa, telurnya habis berapa. Saya bilang sama tim pendaftaran, ayo dicek, dicatat berapa pemasukan komplit. Oleh karena kemurahan Tuhan, budgeting kami atau pendapatan gereja kami diberkati Tuhan dan mulai
tahun ini kami harus lapor semuanya ke ARS, saudara, Departemen Pajaknya Amerika. Jadi $1 pun pendapatan harus dilaporkan, Bapak Saudara. Saya catat semua, saya sudah masukkan ke Departemen Pennsylvania State, dan kalau Tuhan izinkan bulan depan harus masukkan ke ARS, karena jumlah dari penghasilan sudah melewati certain number, saya nggak boleh sebutkan karena nanti dikira sombong. Harus lapor, Bapak Ibu Saudara. Dan saya harus pelototin. Kami tim keuangan harus pelototin. Nggak boleh ada pengeluaran yang nggak tercatat. Nggak boleh ada pendapatan yang tercatat. Karena apa? Itu bicara integritas. Kalau kita bisa dipercaya perkara yang kecil, Tuhan akan mempercaya perkara yang lebih besar lagi. Kalau kita nggak bisa dipercaya perkara kecil, disuruh mengelola budget amburadul, disuruh mengelola budget nggak jelas pendapatan dan pengeluaran, I am sorry, Tuhan tidak akan mempercayakan perkara yang lebih lagi. Sekali lagi, doa saya, waktu Anda mimpin meeting, Anda mimpin satu gereja, mimpin event, retreat, dan sebagainya, lakukan dengan excellent. Tulis pendapatan, pengeluaran dengan excellent, laporan dengan excellent. Laporannya sama Tuhan Yesus. Artinya, Tuhan, aku udah melakukan yang terbaik. Ini yang aku lakukan. Pendapatan segini, pengeluaran segini, fundraising begini. Jelas, clear. Itulah panggilan kita menjadi seorang leader. Memaintain integritas. Melakukan integritas. Supaya apa? Saudara dipercaya Tuhan. Dan saudara juga akan dipercaya jemaat. Karena pastorku, karena leadersku, karena gembalaku, orang yang mau melakukan excellent, mau dipercaya oleh Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Dan ini perlu, Bapak Ibu Saudara. Yuk kita belajar. Perlu. Saya pernah ikut satu denominasi melayani, ya satu tim partner itu namanya church growth. Church growth, Bapak Ibu Saudara. Pertumbuhan gereja. Dan kalau seorang pastor yang ngerintis gereja baru, ya grup itu akan memberikan uang lumayan $2.000 sebulan untuk merintis gereja. Dan diberikan selama 2 tahun. Bisa bayangkan saudara, selama 2 tahun dia dapat $2.000 supaya merintis gereja dengan baik. Setiap bulan disupport, setiap bulan disupport, setiap bulan disupport. Dan begitu tahun yang kedua dicek lagi, ternyata pelayanannya nggak ada. Yang ada cuma 2-3 orang yang kumpul di rumahnya. Akhirnya di stop supply-nya. Begitu di stop, dia cari organisasi yang lain untuk mendapatkan support yang sama juga. Ternyata bukan church planting, tetapi untuk pemenuhan kebutuhan keluarga dan pribadi. Tidak ada integritas. Dan saya belajar sampai sekarang pelayanannya tidak pernah pergi kemana-mana. Nggak pernah maju. Karena apa? Dimulai dengan tidak memelihara integritas. Setiap kita, ayo, walaupun dipercayakan dengan mungkin, Pak, KKR ku budgetnya cuma Rp100.000, it's okay. Lakukan dengan baik. Pak, budgetingnya cuma 1 juta untuk Natal cool di gerejaku. Nggak apa-apa. Kerjakanlah dengan excellent. Nanti Tuhan akan mempercayakan kekayaan bangsa-bangsa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Excellent, excellent, excellent. Miliki spirit of excellent. Integritas, jujur, jelas, gak ada kebohongan, apa adanya. Maka Tuhan akan mempercayai perkara yang besar. Lanjut ya, itulah dimiliki oleh Yusuf. Makanya pemimpin penjara gak takut loh sama Yusuf, untuk mempercayakan Yusuf perkara yang lebih luar biasa lagi sebagai seorang narapidana. Lanjut ya. Setelah di penjara dia dibawa ke mana saudara-saudara? Ke istananya Fir'aun. Yang menarik, waktu dia menjadi orang nomor 2 di istana Fir'aun, balik lagi. Dia bisa dipercaya. Bahkan dipercaya untuk memimpin bangsanya. Dipercaya untuk memimpin
Mesir melewati bencana kelaparan dan sebagainya dan sebagainya. Dia dipercaya karena orang itu bisa dipercaya. Oke. Baik. Berikutnya saudara-saudara, the most important key for success, hal yang utama dalam kepemimpinan supaya kita berhasil adalah integritas. What is integrity? Apa sih itu integritas? Artinya the quality of being honest. Honest itu jujur. Having strong moral principle. Prinsip moralnya itu luar biasa. Moral uprighteous. Ya, jadi moralnya dijaga, tidak jatuh secara moral, tidak moralnya nggak abu-abu, nggak jelas, tetapi moralnya strong, ya, honest, jujur. Kemudian the state of being whole and undivided, artinya kita dalam keadaan yang ya percaya, ya jujur, ya tidak tergoyahkan, walaupun ada tantangan, pergumulan, dia tetap stabil, dia tetap tidak goyah, dia tetap mempertahankan kebenaran firman Tuhan dan tidak bergeming sekalipun walaupun ada tawaran dari dunia. Itu artinya integritas. Itu gambarnya waktu seseorang memiliki integritas di tengah kesulitan sekalipun di panas terik, pohon ini, daun ini akan bertumbuh, bertunas, bertambah strong untuk melaksanakan panggilannya. Haleluya. There are differences in blessing for people who had integrity. Saudara percayalah, kalau kita memelihara integritas, pasti ada berkat Tuhan yang luar biasa. Yang setuju lambaikan tangan, pasti ada perbedaan yang Tuhan berikan. Inilah yang terjadi dalam hidupnya Yusuf. Yusuf diberikan baju kehebatan yang notabene karena dia berbeda dengan yang lain. Ada berkat yang luar biasa. Dan saudara, in the end of the story, dia berkata, teman-temannya atau saudaranya merekakan yang jahat, tetapi Tuhan mengubahnya menjadi perkara yang dahsyat. Jadi yang luar biasa, karena Yusuf memelihara integritas, dia memiliki story yang dikenal sepanjang masa. Karena dia memelihara integritas, seorang narapidana menjadi perdana menteri. Karena apa? Dia memiliki integritas berkenan. Ada berkatnya Tuhan. Waktu saudara memelihara integritas saudara, saya yakin pelayanan saudara akan berbeda. Amin. Saya yakin masa depan saudara akan berbeda. Amin. Keluarga saudara akan berbeda. Ada berkatnya Tuhan. Orang-orang yang memelihara integritas, percayalah, Tuhan akan membuat satu perbedaan yang luar biasa dalam hidup kita. Lanjut ya. Baik. Pertama, kenapa dia atau berkatnya apa bagi orang yang memelihara integritas? Kenapa kita perlu integritas? Dan berkat apa yang kita dapatkan waktu kita memiliki integritas? Ini janji Tuhan. Waktu kita memiliki integritas yang menyenangkan hatinya Tuhan, God is walking with us. Tuhan itu kudus. Bukan berarti Tuhan itu benci orang yang tidak kudus. Tapi karena dia kudus, holy, dia nggak bisa berjalan dengan ketidakkudusan. Dia akan berjalan bersama dengan orang-orang yang memelihara kekudusan. Because he is holy. He is holy kan, makanya kita nyanyi. Holy forever. Selamanya dia holy. Holy. Bukan berarti dia benci orang yang berdosa, yang dia benci dosanya. Tapi mari kita percaya waktu kita holy, miliki integritas, His promise that He will walk with us. Dia akan jalan bersama dengan kita. Kejadian 3:9-2, Yusuf berjalan bersama Tuhan, Tuhan berjalan bersama Yusuf. Bayangkan, Tuhan berjalan bersama Pak Leonard Victor. Wow. Tuhan berjalan bersama dengan Bu Priscilla Hussein. Tuhan berjalan bersama dengan Bu Dina, Bu Elisabeth, Pak Daniel.
Kalau Tuhan bersama dengan saudara berjalan, saudara akan melihat banyak mujizat demi mujizat terjadi. Banyak terobosan demi terobosan terjadi. Banyak perkara-perkara yang dahsyat terjadi dalam pelayanan kita, hidup kita. Kuncinya apa? Because God is walking with us. Tuhan berjalan bersama dengan kita. Pintu yang mustahil dibukain. Pintu yang sulit diselesaikan. Karena apa? God is walking with us. Siapa yang mau dituntun Tuhan? Siapa yang mau jalan sama Tuhan? Kemustahilan demi kemustahilan kita terobos. Why? God is walking with us. Yang mustahil bisa kita lalui. Karena apa? God is walking with us. Kenapa Tuhan bisa berjalan bersama dengan Yusuf? Kenapa Tuhan bisa berjalan bersama dengan kita? Kalau kita memiliki integritas alias holy, kudus di hadapan Tuhan. Saudara, berkat terbesar bukan waktu kita melayani di Amerika, bukan waktu kita melayani di Jakarta, bukan waktu kita bisa di Manado atau di Medan yang orang Kristennya banyak. Saya percaya kemanapun Tuhan utus kita, yang terpenting adalah jika Tuhan walking with us, Tuhan berjalan bersama dengan kita. Saudara dikirim ke Papua sekalipun, Tuhan akan membukakan pintu-pintu mujizat, perkara yang ajaib. Karena apa? Dia berjalan bersama dengan kita. Kalaupun harus dibuang di gua singa, tapi waktu Daniel jalan sama Tuhan, singanya lagi puasa, tidak makan daging. Haleluya. Makanya Daniel diselamatkan. Walaupun Esther hanya seorang perempuan dari desa, namanya Hadassah. Waktu dia jalan sama Tuhan, dia menyelamatkan satu bangsa. Karena apa? God is walking with us. Tuhan berjalan. Saya ingin saudara melayani, Tuhan jalan. Wow, kalau Tuhan jalan bersama dengan kita, urapannya, kuasanya, mujizatnya, lawatannya, dahsyat atas hidup kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Siapa yang mau berjalan bersama dengan Tuhan? Bu Felicia mau Tuhan berjalan bersama Ibu? Amin. Ibu siapa lagi? Pak Hens, mau Tuhan berjalan bersama Pak Hens? Bu Leni dari Blitar, ini betul ya Blitar ya? Mau ya Bu Leni berjalan bersama dengan Tuhan? Bu Esther, Bu Rosiana Pasaribu, anak-anak, keluarga, berjalan bersama dengan Tuhan, mujizat terjadi. Pak Filipus Labang, waktu di nyetir kapal, Tuhan walking with us, berjalan bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara, dia mau kita memiliki integritas. Waktu Yusuf memiliki integritas, di penjara dia jalan sama Tuhan, di rumahnya Potifar dia jalan sama Tuhan, di istananya Fir'aun pun dia berjalan bersama Tuhan. Keren gak saudara-saudara? Wow, di Amerika Tuhan berjalan bersama dengan kita, di Bekasi Tuhan berjalan bersama dengan kita, di Blitar, di Holland Tuhan berjalan bersama dengan kita. Gak ada tempat yang lebih indah selain berjalan bersama Tuhan di tempat yang Tuhan mau kita berada. Yang setuju katakan amin. Ojo dibanding-banding ke, oh enak Pak Benny di Amerika, oh enak Ibu Erna Butris di Belanda, oh enak Jakarta. Kita kan orang daerah, Bapak Ibu Saudara. Justru kadang di daerah-daerah tertentu, atmosfer rohaninya itu sudah breakthrough, sudah jebol, saudara. Maka lawatan Tuhan itu dahsyat. Baru nyanyi satu lagu aja udah dilawat Tuhan. Ada di beberapa tempat-tempat yang nyaman. Bulan yang lalu, bukan bulan, 2-3 minggu yang lalu, kami ibadah di Chicago, saudara. Chicago itu kota nomor 3 terbesar di Amerika. Itu tempatnya gangster. Kalau saudara pernah dengar atau nonton film Al Pacino, wah, gengnya Italia. Itu di bawahnya kota Chicago itu banyak lorong-lorong. Di sana orangnya nyaman. Orang Indonesia nyaman, kerjaannya enak dan sebagainya. Begitu diajak ibadah,
Saya bilang sama Pastor Joseph, aduh kok kayaknya kayak mompahnya tuh berat banget ya, kok nggak begitu pulang ke Philadelphia, walaupun yang nyembah orang-orang yang kerja di pabrik, orang yang polos, itu langsung kena samber, bet gitu ya saudara. Kayak saudara kasih spiritus, ya kena air langsung, bet, gak perlu diangkat-angkat lagu yang ke-10. Beda Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan melihat daerah, jangan melihat kota, jangan melihat lokasi. Kalau kita jalan sama Tuhan, ada urapan Tuhan, ada berkatnya Tuhan, ada kemenangannya Tuhan, ada sukacitanya Tuhan. Jadi dimanapun Anda ditempatkan, bersyukur, asalkan berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara akan lihat breakthrough demi breakthrough terjadi. Balikpapan dilawat Tuhan, amin. Blitar dilawat Tuhan, Bandung dilawat Tuhan. Mana lagi? Mamuju dilawat Tuhan. Asalkan apa? Berjalan bersama dengan Tuhan. Walaupun sudah dikirim kemanapun, ke tempat yang bagus, tapi kalau nggak jalan sama Tuhan, sorry to say, saudara nggak akan lihat breakthrough, mujizat terjadi. Kuncinya adalah jalan sama Tuhan. Yang diberkati angkat jempolnya. Ya, lanjut ya. Oke ya, lanjut ya. Baik. Saudara, waktu kita memiliki integritas, janjinya dia berjalan bersama dengan kita. Yang kedua, janjinya waktu kita memiliki integritas, apa yang terjadi? Kita akan dibela sama Tuhan. We will receive the vindicator of God. Ya, vindicator itu artinya pembelaan dari Tuhan. Siapa yang mau dibela oleh Tuhan? Lawyer di dunia terbatas. Kalau uangnya macet, nggak bayar, ya pembelaannya macet juga. Kalau uangnya dikit, ya lawyernya lawyer yang ecek-ecek. Kalau duitnya banyak, ya baru dapat lawyer yang besar. Tapi kalau udah nggak bayar, ya stop lawyernya kerja. Tapi saya mau beritahu, kita punya lawyer di atas segala lawyer yang selalu setia, menolong, menyertai, dan menuntun kita. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Namanya Roh Kudus, Bapa di surga. Asalkan kita berjalan bersama dengan Dia, hidup berkenan. Yusuf dikhianati, dihoax oleh istrinya Potifar, difitnah, disebar sebagai gosipin sampai masuk penjara. Tapi orang Surabaya bilang, lakone menang buri. Saudara tahu artinya? Serinya pasti menang yang terakhir. Saudara nonton film, itu serinya udah berdarah-darah, lakonnya udah berdarah-darah, tangannya patah, kakinya patah. 5 menit terakhir, pasti serinya menang, happy ending. Cuma satu movie aja yang salah katanya, teman saya, Bruce Lee. Serinya mati, gak enak belas nonton film kalau serinya mati. Demikian kita bersama dengan Tuhan. Dia akan bela kita. Walaupun difitnah, walaupun mengalami tantangan, lakone, pasti menang buri. Bersama dengan Tuhan, kita pasti akan mengalami pembelaannya. Siapa yang pernah difitnah? Siapa yang pernah digosipin? Siapa yang pernah dijelek-jelekin? Siapa yang pernah diisukan yang macam-macam? Yang pernah angkat tangan ke bawah? Haleluya, terlalu semangat ini. Saudara, Tuhan adalah pembela kita. Asalkan kita terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Janjinya, integritas will bring vindicator. Artinya waktu kita hidup berkenan sebagai seorang leaders, memelihara integritas, Tuhan yang akan bela. Tuhan yang akan bela. Kami pernah memiliki proyek untuk beli gedung gereja. Udah mau jadi, banyak sharing aja ya. Saya izin sama Pastor Tim ngajarnya banyak sharing. Karena leadership itu nggak cuma teori, harus 50-50 dengan praktek, saudara. Supaya punya tendangan dalam, ya. Jadi nggak hanya teori. Ini leadership, ini para leaders. Bapak Ibu Saudara, gereja Tuhan yang dilayani di sini mulai bertumbuh dan akhirnya kita mau beli gedung gereja.
Uang sudah terkumpul semua, deposit semua, 3 hari sebelum tanda tangan. Tiba-tiba pemiliknya batal dan tidak jadi. Saya nangis karena udah fundraising kemana-mana kayak kesambar petir. Nah, saudara-saudara, saya belajar di situ untuk memelihara integritas. Orang berkata, nggak jadi beli gedung, duitnya habis sama Pak Beni, dibagi-bagi. Duitnya dimakan sama Pak Beni, hilang nggak karu-karuan. Ada yang ngomong begini juga, mana buktinya? Nabi palsu, katanya dengar suara Tuhan, karena percaya ini dari Tuhan. Mana? Saudara, waktu kita mendapatkan challenging situation seperti itu, apa yang kita lakukan? Membalas? Nggak bisa. Kita datang sama Tuhan. Dan Tuhan, saya berkata, Engkau pembelaku. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Cuma Yesus pembela kita. Saudara, the next day, 3 hari berikutnya saya cari gedung lagi. Saya muter-muter. Waktu saya cari, saya catat gini. Gedung nomor 1, nggak bisa, bekasnya bengkel. Gedung nomor 2, dipakai balet. Gedung nomor 3, sampai gedung yang nomor 19. Waktu saya masuk gedung yang nomor 19, saya ingat sekali, itu gedung yang saya lihat di mimpi saya. Bisa nampung 300, lampunya remang-remang kuning, di jendela ditulis akupansi kapasitas untuk 300 orang. Saya ngomong, ini yang saya dapat. Saudara, melalui long proses, akhirnya Tuhan memberikan gedung itu, dan sudah 9 tahun kami ibadah di tempat itu. Yang menarik, harganya selisihnya sedikit, tapi gedungnya 4 kali lebih besar. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. God is my vindicator. Asalkan kita hidup berkenan, hidup senangkan hatinya Tuhan, saudara-saudara, Dia yang akan bela kita. Jangan berharap pembelaan dari manusia. Kalau salah, tak kasih tahu ya, kalau salah, keliru, kesalahan ditutup-tutupin. Walaupun maaf saudara, hire Hotman Paris sekalipun, namanya salah, pasti akan terbuka, terkuak. Tapi kalau kita pelihara integritas, hidup benar, Yesus Kristus dan Roh Kudus pembela kita, maka Dia yang akan memunculkan, karena kebenaran akan muncul seperti fajar pagi hari. Siapa yang mau dibela oleh Tuhan? Siapa yang mau dibela oleh Roh Kudus? Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Dia lawyer di atas segala lawyer. Pembelaannya sempurna bagi orang-orang yang hidup. Yusuf memang sempat dimasukkan di penjara. Saudara, kalau di versi yang ada di Sight and Sound di Lancaster tempat kami sering nonton, itu ada klip atau sesi di mana akhirnya Potifar datang ke penjaranya Yusuf, dan Potifar berkata, yang salah bukan kamu Yusuf, istriku yang salah. Aku tahu yang genit itu istriku, bukan kamu, gitu ya. Ya, tapi dia nak ngomong genit. Tapi pokoknya Potifar datang dan minta maaf kepada Yusuf. Ternyata Yusuflah yang benar. Dan Potifarlah yang jemput Yusuf dari penjara, bertemu dengan Raja Fir'aun. Wow, keren dak? Tepuk tangan dulu. Orang yang menjebloskan dia ke penjara adalah orang yang membawa dia ke istana. Keren gak saudara-saudara? Tuhan keren. Sutradaranya, skenarionya keren. Orang yang menjebloskan dia ke penjara, orang yang jemput dia juga ke istana. Itu akan terjadi buat saudara. Orang yang jelek-jelekin saudara, itu akan dilawat Tuhan, akan menjadi orang-orang yang membantu pelayan saudara. Katakan amin. Tuhan akan mengubah 180 derajat. Orang-orang yang menjelekkan saudara kita justru akan dipakai Tuhan untuk berjalan bersama, melayani Tuhan. Keren gak? Siapa yang mau seperti itu terjadi?
Leaders, jangan sakit hati, jangan pahit hati, dijelekin, jangan pahit hati, digosipin, jangan pahit hati, tetap melayani dengan integritas. Orang-orang itu juga nanti suatu saat yang akan dipakai Tuhan untuk melayani bersama dengan kita. Yang setuju dan amin, lambaikan tangan. Jadilah sesuai dengan iman saudara. Integritas. Lanjut. Terakhir, cepet ya. Setelah itu saya serahkan sama Pastor Tim atau mungkin tanya jawab. Yang luar biasa. God will save us and God will give us a promotion. Waktu Yusuf memelihara integritas, Tuhan menolong Yusuf dan Tuhan memberikan promosi itu. Kenapa Yusuf bisa dipercaya? Karena Yusuf bisa dipercaya di rumahnya Potifar, bisa dipercaya di penjara, maka dia dipercaya di istana. Waktu saudara dipercaya pelayanan yang sederhana, saudara setia, akan diangkat menjadi gembala kul. Gembala kul melakukan dengan excellent, akan diangkat menjadi gembala ranting, gembala cabang, gembala rayon. Wow, dan sebagainya. Saya kalau nganterin Pastor Tim kemana-mana, Pastor Tim selalu ngomong, saya ini 8 tahun ya ngepel gereja GPDI. Ya lebih banyak dari saya cuma 3 tahun saudara. Pastor Tim 8 tahun, saya kalah banyak. Bapak Ibu Saudara, setiap pelayanan yang besar dimulai dari pelayanan yang kecil, tapi kita melakukan dengan integritas. Saya pernah ngepel gereja sampai tangan lecet, karena zaman dahulu kan ngepelnya ya pokoknya jongkok gitu, sampai lecet semua tangannya. Pulang ke desa ditanya, ngapain kamu sekolah atau jadi babu di kota? Saya ngomong, saya kerja buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya seperti Pastor Tim mungkin, waktu kita ngepel kita nggak pernah berpikir jadi gembala, nggak pernah berpikir khotbah di bangsa-bangsa, di Chicago, di New York, nggak pernah. Pokoknya ngepel aja yang paling bagus, ngepel aja pokoknya, wis dipercaya ngepel, angkat-angkat sound system dan sebagainya. Saya tidur di ruang sekolah minggu, kalau hari Minggu harus dikukutin semua, dibersihin semua, karena bawa sekolah minggu, nanti minggu malam digelar lagi tikernya, kasurnya, karena untuk bayar kos-kosan sekolah nggak kuat, nggak bisa. Bapak Ibu Saudara, kita lakukan dengan sukacita. Waktu kita melakukan dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh, janjinya promosi dari Tuhan. Wow, waktu kita melakukannya dengan setia, Tuhan akan honor what we are doing behind the closed door. Waktu kita ngepel gereja nggak ada orang yang tahu. Waktu kita angkat-angkat alat musik mungkin orang nggak tahu, tapi surga tahu. Waktu saudara doing excellent di penyembahan fajar, di Berkeley, saudara nyanyi dengan on fire, sukacita dan sebagainya. Behind the closed door, Bapak Ibu Saudara, kita melakukan dengan excellent di balik pintu, waktu orang nggak lihat, maka powerful dan powerful hasilnya. Karena whatever we sow, we will reap. Whatever we sow, we going to see the harvest. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Apakah ada Pastor Aven di sini? Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Bapak Ibu Saudara, hari kedua ibadah sore kami dilawat Tuhan. WL-nya Pastor Aven Mudi Suge dari San Francisco turun ke Philadelphia untuk ikut retreat. Waktu jam 5 pagi ada yang memergoki Pastor Aven, udah bangun, udah jalan-jalan doa syafaat. Ditanya, Pastor ngapain? Lagi doa persiapan untuk mimpin pujian nanti sore. Bayangkan, sekaliber Pastor Aven, saudara, yang main solo keyboard, mau memimpin pujian sore, pagi udah berdoa, sepanjang hari berdoa. Waktu orang belum bangun, dia udah doa. Waktu orang belum bangun, dia udah persiapan. Akhirnya waktu malam, pelayanannya powerful. Kenapa? Apa yang kita lakukan behind the closed door.
Apa yang kita lakukan di balik pintu yang orang tahu, orang nggak tahu. Itu yang menentukan waktu kita di mimbar powerful atau